Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bincang-bincang atau mau bicara tentang bagaimana sikap umat ketika masuk ke dalam gereja. Dan umat Katolik sering juga bertanya, apakah ketika kita masuk ke dalam gereja, sudah tiba di pintu utama gereja, dan mau berjalan menuju ke dalam gereja, kita berlutut atau membungkukkan badan? Ini pertanyaan yang muncul dari kalangan umat beriman Katolik. Nah, saudara-saudariku terkasih, kami perlu katakan demikian. Altar, itu kita lihat yang pertama. Altar merupakan pusat kegiatan liturgi. Altar itu sendiri sebagai simbol pengorbanan Kristus. Dan altar itu sendiri juga sebagai simbol makam Kristus. Dan kain putih yang ada di altar itu adalah simbol kain kafan. Dalam gereja Katolik hanya ada satu altar, dan supaya jelaslah makna bahwa di sana Kristuslah satu-satunya penyelamat dan hanya satu ekaristi di dalam gereja. Satu altar juga melambangkan satu jemaat yang berkumpul dan bersyukur. Di atas altar, kurban salib dihadirkan dalam rupa tanda-tanda sakramental. Altar adalah meja Tuhan. Di sekelilingnya umat Allah berhimpun dan saling berbagi. Saudara-saudariku terkasih, dari uraian beberapa kalimat ini, kita dapat melihat bahwa dalam gereja itu yang menjadi pusat perhatian kita ketika kita masuk adalah altar. Sekali lagi, altar menjadi pusat perhatian umat beriman Katolik ketika masuk ke dalam sebuah gereja Katolik. Jadi kita tidak memberikan perhatian kemana-mana saudara-saudari, tetapi perhatian utama kita ketika kita masuk di pintu utama gereja, entahpun melalui pintu samping gereja, yang menjadi perhatian atau fokus kita adalah altar. Dan sudah diuraikan dalam beberapa kalimat, intinya bahwa altar itu adalah pusat bagi umat beriman Katolik ketika hadir atau berada di dalam gereja. Maka ketika kita masuk ke dalam gereja, kita mengarahkan perhatian itu atau perhatian kita itu tertuju kepada altar Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana sikap kita ketika kita masuk ke dalam gereja dan sudah dikatakan bahwa altar merupakan pusat perhatian kita? Maka untuk memberikan penghormatan kepada altar, umat tidak perlu berlutut, tetapi cukup membungkukkan badan. Membungkukkan badan pun harus penuh saudara-saudari, bukan membungkukkan badan yang tanggung-tanggung. Kadang kita perhatikan di gereja ada umat Katolik yang masuk ke dalam gereja, ada yang berlutut secara penuh, ada yang mau berlutut atau seperti apa gayanya kita pun tidak tahu. Ini artinya kesiapsediaan secara batin, mental, kita tidak siap untuk masuk dalam perayaan iman itu. Maka untuk berhadapan dengan altar, sekali lagi, umat beriman Katolik tidak perlu berlutut, tetapi cukup membungkukkan badan dengan penuh hikmat, dengan penuh hormat. Karena altar itu merupakan simbolisasi dari makam Yesus sendiri. Karena di altar itu juga kurban salib terjadi atau terlaksana. Ini jelas saudara-saudari tentang altar. Kemudian hal yang kedua, menyangkut tabernakel. Nah, di sini kita akan lihat nanti apakah berlutut atau membungkukkan badan. Maka saya sudah menjawab pertama, soal masuk ke dalam gereja kita membungkuk karena kita menghormati altar yang merupakan pusat liturgi. Saudara-saudari, tentang tabernakel kurang lebih demikian. Tabernakel itu seharusnya tidak ada di dalam gereja. Tabernakel itu harus ada atau dibuat di sebuah tempat khusus, karena tabernakel itu akan menjadi tempat devosi umat beriman Katolik. Jadi sekali lagi,
tabernakel pada prinsipnya secara liturgis sebenarnya tidak ada di dalam gereja. Tapi supaya suasana di dalam gereja itu lebih tenang, lebih kusyuk, lebih anggun, maka tabernakel juga dipasang atau ditempatkan di dalam gereja. Ini harus kita pahami konsep ini, saudara-saudari. Jadi tabernakel tidak menjadi wajib ada di dalam gereja. Karena tabernakel itu sekali lagi menjadi tempat devosi umat. Dan itu harus disiapkan sebuah ruangan khusus untuk umat berdevosi di sana. Tapi mengingat kadang bagi kita umat beriman Katolik ini, kalau sesuatu yang bersifat begitu menyejukkan hati, membuat kita memberikan penghormatan yang lebih kusuk lagi, kalau itu tidak ada di dalam gereja, rasanya kurang lengkap. Atas dasar pertimbangan inilah, maka gereja menempatkan tabernakel di dalam gereja. Jelas saudara-saudari? Maka untuk kita umat beriman Katolik, ketika kita masuk ke dalam gereja, pertama perhatian kita tertuju kepada altar. Maka kita membungkukkan badan menghormati altar. Kemudian ketika kita melintasi atau berjalan melewati depan tabernakel, disitulah umat Katolik baru berlutut menghormat atau menyembah Kristus yang hadir di dalam tabernakel. Tabernakel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kema Allah. Allah berdiam, Allah berkemah di dalamnya. Jadi sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan altar, kita membungkukkan badan. Sedangkan ketika kita melewati tabernakel, umat beriman Katolik berlutut menyembah Tuhan yang ada di dalam tabernakel. Inilah dua sikap kita ketika kita masuk ke dalam gereja. Hal tambahan berikut saudara-saudari, kalau kita perhatikan di dalam gereja kita itu ada juga patung-patung orang kudus. Ada patung Bunda Maria dan bahkan patung Yesus juga ada di dalam. Dan juga patung orang-orang kudus yang lain. Posisinya saudara-saudari, sebenarnya patung-patung itu pun tidak ada di dalam gereja. Patung-patung itu karena patung-patung itu sendiri merupakan alat-alat atau benda-benda untuk kita berdevosi. Jadi tidak sepatutnya secara liturgis berada di dalam gereja. Tapi sama seperti tabernakel tadi, supaya memberikan perhatian yang lebih kusuk, lebih tenang, lebih anggun bagi umat beriman Katolik yang hendak beribadat atau mengikuti perayaan Ekaristi, maka ada juga di sana dipasang patung-patung orang kudus. Demikianlah paparan singkat dari saya saudara-saudari menyangkut berlutut dan membungkuk dalam gereja Katolik. Terima kasih, Tuhan memberkati.